Bahwa masalah pendidikan sejak saya jadi reporter sampai saya jadi anggota DPR selalu termarginalisasi. Baik itu presidennya dari mulai Pak Harto sampai Pak Jokowi selalu posisinya ada di pinggir-pinggir sebagai pelengkap penderita saja. Ketika saya ada di DPR RI, saya melihat bagaimana Menteri Pendidikan berpihak pada kurikulum, tapi Bappenasnya, Kementerian Keuangannya itu berkata lain, akhirnya nggak jalan juga. Ketika kita bicara 20% dana pendidikan, by the way APBN kita sekarang 3.300 triliun dan alokasinya untuk Kementerian Pendidikan cuma 97 triliun, sisanya itu ke kementerian lain, 50% untuk dana transfer ke daerah dan ke desa, di mana kepala daerahnya dan kepala desanya belum tentu berpihak pada pendidikan, jadi nyebar kemana-mana gitu ya. Ini kalau kita lihat tidak satu rampak barisan. Nah tadi di meja 3 saya sampaikan kita bicara makronya dulu, bicara keberpihakan. Berpihak nggak kita pada pendidikan? Nah kita sampai pada diskusi di ujungnya. Mengamankan keberpihakan itu pakai apa? Kita bicara tentang garis-garis besar haluan negara yang menurut meja 3 harus segera diadakan untuk mengamankan pendidikan meskipun ganti menteri, ganti presiden, tapi pendidikan kurikulumnya, keberpihakannya tetap sama. Dalam pembelajaran berkualitas ini sebenarnya banyak sekali hal yang memang bisa dirincikan. Ada tadi kita membahas soal hubungan orang tua, peran orang tua di sekolah dan bagaimana orang tua itu bisa menunjang pertumbuhan dan perkembangan anaknya dalam pendidikan, itu juga kita tekankan. Jadi pada akhirnya rangkuman dari pembahasan kita tadi mengarah bagaimana implementasi dari kebijakannya yang kurang. Tadi setuju juga sama Kak Fitri bagaimana selama ini dana-dana lalu juga siapa yang akhirnya mengawasi kebijakan-kebijakan yang ranahnya itu sebenarnya di regional, bukan lagi di ranah nasional. Nasional itu hanya menjadi standarisasi, tapi juga kalau di regional itu bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut. Lalu juga ada tadi menyinggung tentang guru-guru. Bagaimana selama ini guru-guru itu yang pengen naik kelas, pengen upgrade, tapi seringkali terbatasi oleh perizinan dari sekolah. Jadi sebenarnya banyak sekali komunitas yang sudah menggerakkan para guru dan gurunya juga ikut tergerak. Jadi terkait juga pendidikan inklusif yang terakhir. Jadi sekarang kita melihat di meja 4 khususnya melihat fenomena banyak sekali label-label yang digunakan oleh sekolah, mau itu dibilang sekolahnya sudah inklusif, mau sekolahnya itu sudah merdeka, sudah menggunakan kurikulum merdeka, tapi rupanya ketika implementasi di bawahnya tidak gitu. Dan itu yang kita tekankan. Bagaimana tadi dari Kanadiva dikonekin juga punya pengalaman teman-teman yang penyandang disabilitas itu selama ini sebenarnya mereka punya kesempatan untuk bisa ikut sekolah biasa, tapi karena memang dari kemampuannya ataupun juga cara sekolah melihat kemampuan mereka itu akhirnya mereka dikategorikan ke SLB dan akhirnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk naik kelas ke perguruan tinggi. Kita melihat bagaimana implementasi di bawah ini yang bisa kita kunci supaya apakah nanti intervensinya itu dari dinas pendidikan harus merata ke semua sekolah, mau itu sekolah negeri atau sekolah swasta, yang penting harus ada satu pihak yang memang bisa mengawasi kebijakan-kebijakan tersebut. Dan tentu di sini juga banyak teman-teman caleg yang harusnya nanti ke depan jika terpilih itu bisa menjadi pengawas dari kebijakan-kebijakan itu.